Ya, halo sahabat Pioneer semuanya, bertemu kembali di channel Ublok TV Info. Nah, pagi tadi dari akun Pioneer Rock Twitter ya, itu ada notifikasi, dan notifikasi ini sepertinya memang terlambat karena memang ketika di dashboard duluan bisa jadi di akun Twitter itu belakangan. Kadang-kadang di Twitter itu duluan, kemudian di dashboard belakangan. Tetapi banyak penganalisa ya, pakar-pakar penganalisa itu tidak salah ketika memang kemarin juga saya mengatakan ke depannya ini PIDA ini diharapkan Nicholas sendiri berbicara. Nah, ternyata benar di dashboard by Network itu Nicholas berbicara. Nah, walaupun saya nggak ngerti asal-asalan seperti itu, tapi ya saya yakin project besar ini tidak mungkin Nicholas biarkan dan tidak mungkin dianggap ya ini abal-abal atau kaleng-kaleng lah, seperti itu kalau kita bilang ya. Nah, jadi teman-teman, di sini mengatakan bahwa tonton video. Nah, kita semalam sudah nonton video dan kemudian Nicholas sudah menjelaskan detail ya, karena belum open mainnet itu disebabkan karena KYC-nya yang belum semua. Nah, hari ini banyak orang sudah KYC, selamat buat Anda semuanya. Dan Nicholas juga mengatakan bahwa jumlah perintis ya di dunia saat ini mencapai 45 juta, dan itu sudah tertulis saat dia berbicara menyampaikan perkembangan Pi Network. Dan ini merupakan komunitas terbesar di dunia ya, 45 juta pioner. Nah, ketika visi dan misi Pi sendiri mengatakan bahwa ini merupakan mata uang terdesentralisasi yang akan digunakan oleh seluruh orang di dunia, maka ini mungkin masih kurang ya teman-teman ya, 45 juta ini masih kurang. Nah, kalau misalnya open mainnet hanya dengan beberapa juta orang ya, 100 juta orang, maka saya meyakini bahwa koin Pi ini pasti akan bernilai ya, tidak sembarangan. Karena kalau nilainya kecil, ini akan cepat habis. Contoh misalnya open mainnet harganya $100 ya per Pi. Nah, ketika misalnya saya mempunyai hanya 100 Pi, 100 koin, maka dalam waktu dekat itu, waktu singkat itu, saya akan tukar. Karena sebagai manusia saya tidak tahan melihat kemewahan ya, melihat keinginan. Nah, mungkin 100 dolar, kemudian punya 100 koin, nah bisalah beli Apanja misalnya second. Nah, seperti itu. Nah, pasti koin akan segera akan habis di tangan para perintis. Tetapi kalau misalnya koin Pi harganya sangat mahal, ya tidak perlulah dengan harga 314.000 sekian. Nah, karena itu mungkin hanya muluk-muluk, atau kedepannya kalau di hold mungkin bisa terjadi seperti itu. Tetapi ketika misalnya ya $6.000 atau $10.000 per Pi, atau minimal sama dengan BTC, maka ini akan menjadi hal yang paling luar biasa, yang mana penggunaan Pi harus diatur. Misalnya 1 bulan sekali kita belanja di marketplace ya, belanja di ekosistem Pi itu hanya 2 Pi atau 3 koin Pi. Nah, mungkin regulasi atau aturan itu bisa dipakai, koin kita akan bertahan. Tetapi kalau jor-joran, kapanpun kita bisa menukarkan Pi dengan keinginan yang kita miliki, maka koin Pi akan menguap habis. Nah, itu teman-teman. Nah, kemudian juga kita melihat bahwa Pi ini ya teman-teman, ini punya alasan. Nah, alasannya itu ya memang yang saya katakan tadi, koin Pi memang harus mahal, harus bernilai. Karena ada 5 alasan mengapa kita ini nggak menyerah ya dengan harga yang dihitung-hitung dikira-kira itu GCP, Global Konsensus, seperti itu. Yang dimintakan kepada seluruh pioner yaitu $314.159. Nah, jadi jaringan Pi itu sudah berjalan ya, sudah berkembang, dan hari ini terus mengadakan kemajuan-kemajuan dalam pengembangannya, seperti itu. Nah, jadi platform digital ya, ini Pi ini merupakan platform digital blockchain yang dirancang untuk memberikan pengalaman ya cryptocurrency kepada orang-orang seperti kita, orang-orang biasa, orang-orang yang hanya ikut-ikutan, orang-orang yang mungkin seperti BTC dulu ya, diajak nggak mau,
Ada yang mau, yang orang bodoh malah mau, sepala banyak koinnya malah koinnya dibuang, koinnya dibelikan pisah. Nah, ini adalah contoh-contoh orang dahulu yang hanya mengikut-ikut tapi tidak punya ilmu dan bertanya-tanya, akhirnya koin yang berharga itu hilang. Nah, jadi pendiri jaringan Pi ini ya seperti Nicholas ini sudah meyakini ini bahwa crypto Pi ya, atau koin Pi ini satu nilai Pi itu harus ya besar. Nah, karena nilainya didasarkan pada gagasan bahwa pioner berkomitmen untuk memastikan bahwa potensi jaringan Pi sebagai peserta kunci dalam industri cryptocurrency ini harus terwujud. Nah, kemudian alasan dibalik pioner jaringan Pi yang tidak mau menyerah dengan harga tersebut itu pasti sangat simpel alasannya. Yang pertama ya, secara demokratis pendukung aksi dari kampanye GCP itu ya, itu karena kerja keras mereka menambang bertahun-tahun. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian pendukung semakin banyak ya, semakin banyak, dan kemudian mengajak dan terus mengajak. Kemudian jaringan Pi ya dapat dicapai dengan nilai berapapun untuk koin karena basis penggunaannya besar. Jadi kalau karena penggunaannya besar, orangnya sangat banyak, maka nilainya harus besar karena untuk seluruh dunia. Seperti itu. Nah, kemudian jaringan Pi ya yang merupakan aplikasi terdesentralisasi ini memberikan kekuatan nyata kepada orang-orang, memberi mereka kesan bahwa akan mudah untuk mewujudkan impian yang terpuji ini, yang terhebat ini tentunya. Dan kemudian pioner menginginkan harga tinggi untuk Bitcoin karena mereka berpikir ini akan menjadi terobosan besar mereka dan membuat mereka sekaya Elon Musk. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, jadi ya kalau kita anggap ini halusinasi, oke, halusinasi. Kalau misalnya ini kita anggap kedepannya luar biasa, kita serahkan saja kepada para ahli ya. Nah, saya sendiri tidak berhalu-halu kali kan gitu, karena kalau misalnya harganya $314.159, ya berarti ini akan membawa saya lebih kaya dari Prabowo, ya mungkin lebih kaya dari Menteri Keuangan. Nah, seperti itu. Nah, tapi harapnya ya yang wajar-wajar saja, yang mana ketika open mainnet koin Pi bisa digunakan untuk pembayaran, penukaran dan lain sebagainya. Ya, karena koin yang banyak akan menjadikan nilai yang sangat tinggi dan banyak sekali ya. Dan mereka orang-orang yang baru menambang dengan koin sedikit ya mungkin juga merasakan luar biasa karena harganya sangat luar biasa. Jadi harapannya ya sewajarnya ya seperti itu, sehingga koin Pi memang betul-betul dapat digunakan. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini menjadikan sebuah pencerahan buat kita semuanya ya, dan kita tetap semangat untuk menambang Pi, dan kedepannya Pi ini bisa digunakan, ditransaksikan, dan kemudian bisa menjadi modal usaha di masa yang akan datang demi anak dan keluarga. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Salam petir, jeder, jeder, jeder.